Hai, selamat datang di channel radio gue. Kali ini aku yang akan membacakan novel untuk kalian semua. Novel kali ini bercerita tentang kisah seorang pembantu. Semoga kalian suka ya. Keep watching and enjoy. Episode 1. Jadi gimana? Tanya seorang gadis cantik pada seorang pria yang ada di depannya. Bagaimana apanya? Tanyanya sambil menyesap kopi. Tugas gue udah selesai belum? Tanya gadis itu dengan kesal, lantaran pria di depannya yang kurang peka. Oh, udah diberesin sama si Aurel, katanya. Kenapa lo kasih ke dia, Ogep? Ucap gadis itu dengan kesal. Dia yang mau, Ril, jawabnya santai. Lagian nih ya, semua udah lama berlalu sayang. Kenapa lo gak bisa maafin dia sih? Sambungnya. Bukan gue gak bisa maafin dia, Kay, tapi ucapnya lirih sambil menundukkan wajahnya. Sekarang gini aja deh, Ril. Kainan menghirup nafasnya dalam sebelum melanjutkan ucapannya. Pertama, lo udah lama gak ketemu sama mereka. Lo gak tahu apa aja yang terjadi sama mereka kan? Tanya Kainan serius. Mereka udah bahagia sejak gue mutusin buat pergi, gumam Ariela dengan wajah datarnya. Lo salah, Ril. Aurel masih terus mencari di mana keberadaan lo, dan dia pergi entah kemana, kata Kainan mengedikkan bahunya. Ariela hanya terdiam mendengar penuturan Kainan. Aurel juga dicampakin sama dia. Dasar brengsek, setelah ngerusak sahabat gue, lo tinggalin dia begitu aja, umpat Ariela dalam hati. Ril, gue mohon lo pulang ya, ujar Kainan menggenggam tangan Ariela dengan erat. Gue gak bisa, gue masih butuh waktu buat sendiri, ucap Ariela tegas. Tapi Tante Adele, kata Kainan berhenti karena segera dipotong oleh Ariela. Dia baik-baik aja, jangan sampai dia tahu di mana gue dan ngapain aja gue selama ini, jawab Ariela dengan cepat. Tapi Ril, lagi-lagi ucapan Kainan dipotong oleh Ariela. Gue mesti balik, Kay, udah jam segini, kata Ariel sambil beranjak dari duduknya dan segera menyangklongkan tasnya di pinggang. Pokoknya kalau nyokap gue tanya bilang, I don't know. Gue cabut dulu, bye-bye, kata Ariel melambaikan tangan kepada Kainan dan segera berlari pergi meninggalkan kafe. Hais, dasar ya anak itu, gue belum selesai ngomong udah main dipotong-potong aja. Dikata omongan gue es potong apa, gerutu Kainan dengan kesal. Padahal gue mau ngasih tahu kalau Tante Adele udah OTW balik ke Jakarta. Hais, gimana dong ini? Kainan selalu dibuat pusing sedari dulu oleh kelakuan Ariela. Namun dia sangat menyayangi gadis itu dari dulu. Kediaman Pranata. Dari mana lo? Jam segini baru balik, tanya Bian yang sengaja menunggu kedatangan Lira di pintu belakang sambil bersedekap tangan di dada. Mas Bian, kenapa? Kepo deh, jawab Lira santai padahal hatinya sudah jedak-jeduk akibat berlarian. Pasalnya ia izin hanya sampai jam 5 atau 6, tapi sekarang sudah jam 9 baru kembali karena macet. Lo tahu ini jam berapa? Tanya Bian dingin. Sekitar jam 9 kayaknya. Kan Mas Bian pakai jam tangan, kenapa mesti tanya sama Lira sih? Kata Lira pura-pura tidak mengerti. Cetak! Au! Pekik Lira memegang keningnya karena disentil oleh Bian. Lo kemarin janji mau balik jam berapa? Kata Bian sedikit kesal. Lupa, hehehehe. Tadi macet banget mas, kata Lira memelas. Lagian Nyonya dan Tuan gak permasalahin asal Lira balik dengan selamat dan juga besok sudah kembali bekerja lagi kok, ucap Lira memanyunkan bibirnya karena kesal. Lira tuh bingung deh, ucap Lira memicingkan matanya dan menatap Bian dengan intens. Mas Bian khawatir ya sama Lira? Tanya Lira sambil tersenyum lebar kepada Bian, membuat Bian kelabakan sendiri. Gue diperintah sama mama buat ngomelin lo biar gak ngelunjak suka keluyuran malam. Nyokap gue emang gak bisa marah sama lo, makanya dia nyuruh gue, jelas Bian ketus lalu segera pergi meninggalkan Lira yang masih cemberut di depan pintu. Sepanjang perjalanan menuju kamarnya, Bian terus merutuki kebodohannya sendiri yang repot-repot marah kepada Lira. Karena sejujurnya Bian pun juga tidak mengerti mengapa dia harus marah itu kepada Lira. Ada apaan sih sama diri gue? Kenapa gue harus buang-buang waktu nungguin tuh cewek sialan? Gue gak mungkin khawatir kan? Gumam Bian sambil merebahkan tubuhnya di atas kasur king size-nya dan menatap langit-langit di kamarnya.
Syukurlah masih aman, gumam Lira dalam hati lalu segera berlari memasuki kamarnya dan membersihkan tubuhnya, baru ia akan segera tidur agar besok pagi ia tidak kesiangan. Pagi hari seperti biasa Lira bangun dan segera membersihkan seluruh ruangan rumah. Lira dengan semangat membersihkan setiap sudut ruangan, menyapu, mengepel dan mengelap kaca. Setelah selesai semuanya Lira melanjutkan dengan menyiram tanaman. "Ra!" panggil Mbok Ni menepuk bahu Lira karena kesal sedari tadi Mbok Ni memanggil namun tidak ada tanggapan dari Lira. Pekik Lira terkejut. Mbok Ni ngagetin Lira aja sih. Kesal Lira cemberut. Lagian itu kuping jangan disumpel terus. Dari tadi Mbok panggil gak nyaut, pantas aja taunya kuping lagi disumpel. Ucap Mbok Ni dengan kesal membuat Lira terkekeh. "Maaf Mbok, abis bete gak ada yang nemenin makanya Lira pakai headset," kata Lira sambil memberanikan dua jarinya membentuk huruf V. Sudahlah, kata Mbok Ni. Mbok mau ke pasar, si Alia juga gak dateng hari ini. Kamu nanti bangunin Den Bian ya sekitar jam 9-an, kata Mbok Ni. Oke lah kalau begitu, jawab Lira sambil manggut-manggut kepalanya. Seperginya Mbok Ni, Lira kembali melanjutkan aktivitasnya, bernyanyi sambil menyiram tanaman. "Pagi Lira," sapa Jenar dengan menggendong salah satu baby twin J. "Non Jenar, hati-hati non, basah soalnya," kata Lira. "Iya, makasih ya," ujar Jenar tersenyum. "Ayu, tolong letakkan di sini saja, biar berjemur sama aku. Kamu bisa membersihkan kamar twin J ya," ujar Jenar dengan lembut. "Non, Lira pengen gendong tapi kok takut ya," ucap Lira setelah mencuci tangannya lalu ia mendekati Jenar dan ikut duduk di bangku taman. Satu hal yang Lira sukai berada di sini karena keluarga Pranata tidak pernah membeda-bedakan kasta, semua dianggap sama. "Sini duduknya mendekat," ujar Jenar lalu ia meletakkan salah satu baby twin J di pangkuan Lira dan hal itu sukses membuat tubuh Lira menegang sempurna. "Astaga, aku takut non, nanti kalau jatuh gimana?" kata Lira dengan wajah syok dan tangannya bergetar. "Santai saja, rileks." Jenar terkekeh melihat ekspresi yang diberikan oleh Lira saat pertama memangku bayi. Sudah non, Lira gak kuat, Lira takut. Nanti saja kalau sudah agak besar Lira mau menggendongnya, kata Lira. Jenar dan Lira asik mengobrol seputaran tentang kisah Jenar selama melahirkan kemarin. Dan Lira dengan antusias mendengarkan cerita Jenar. Jam sudah menunjukkan jam 8. Sesuai perintah Mbok Ni, Lira pun mulai menaiki tangga untuk ke kamar Bian. Tok tok tok, tok tok tok. Gak ada tanggapan. Akhirnya Lira nekat masuk ke dalam kamar Bian dan menemukan Bian masih asik di alam mimpinya. "Mas Bian," panggil Lira menggoyangkan bahu Bian. "Mas Bian, bangun," teriak Lira tepat di telinga Bian lantaran Bian tidak juga bergerak saat ia panggil. "Shh!" Bian langsung terkejut dan langsung membuka matanya kala mendengar suara Lira tepat di telinganya. "Setan, ngapain lo di sini? Hah?" pekik Bian dengan kesal sambil mengusap-usap kupingnya yang terasa berdengung karena suara Lira. "Lah, kan Mas Bian sendiri yang minta dibangunin. Lira udah bangunin dari tadi, Mas Biannya masih aja asik tidur," kata Lira santai. "Gue nyuruhnya Mbok nih, bukan setan kayak lo. Dan lagi gak bisa lo pelan-pelan banguninnya ya," ujar Bian ketus. "Cih, minta pelan-pelan sedangkan sendirinya budek begitu. Lira tuh udah berapa kali manggil Mas Bian pelan-pelan tapi bukannya bangun malah makin pules," ketus Lira. Lira akui suara Lira emang merdu, jadi gak heran kalau Mas Bian malah makin pules pas Lira bangunin, ucap Lira berbangga diri. "Suara setan kayak gitu merdu. Udah sana lo, gue mau mandi," usir Bian kepada Lira. "Ya udah sih, mandi aja. Lira bisa beresin kapal pecah ini sekalian," kata Lira mendesah pasrah kalah melihat serapi apa kamar Bian. "Nanti aja, gue cepet mandinya, gue buru-buru," ujar Bian sambil beranjak dari kasurnya dan berjalan ke arah kamar mandi. "Pantes aja Mas Bian gak mau bangun-bangun, taunya mimpi basah ya," ucap Lira terkekeh sendiri membuat Bian langsung menghentikan langkahnya. "Apa lo bilang?" tanya Bian memicingkan matanya antara malu dan kesal. "Hah? Enggak kok," jawab Lira mengulum senyum. "Sama siapa sih Mas?" tanya Lira menggoda. "Berisik banget sih lo." "Hah?" pekik Bian yang sudah menahan malu. "Hahaha, Lira nanya serius juga, santuy aja kali ah," ujarnya lagi sambil tertawa.
Bian tidak mendengarkan kembali ucapan Lira. Ia segera masuk ke dalam kamar mandi untuk mandi dan bersiap karena ia memang akan ada kelas jam 10 nanti.